Sesekali kita perlu menepi untuk sejenak menyepi ke sebuah tempat terpencil tanpa perlu merasa terkucil. Menemukan damai saat jauh dari ramai. Setelah menyempatkan diri untuk sailing trip di Labuan Bajo bersama keluarga, misi Atap Negeri pun berlanjut. Tentu saja masih di provinsi yang sama, Nusa Tenggara Timur alias NTT. Sendirian di hotel di Labuan Bajo, saya menunggu kedatangan 4 rekan yang akan mendampingi ke destinasi kali ini, yakni Gunung Inerie. Tidak lama berselang, wajah-wajah familiar yang pernah kawan-kawan lihat di episode sebelumnya, Eki Sulistina, Furki Syahroni, dan Ganda Wijaya alias Mang Batman, datang. Masih kurang 1 orang, Aidil. Ternyata pesawatnya delay dan dirinya belum tentu jadi mendaki. Aduh, sayang sekali. Padahal saya ingin bercerita dengannya. Mungkin rekan pegiat alam pernah berpapasan dengan channel YouTube Aidil, yaitu Anak Pedalaman. Bagi saya sendiri, Anak Pedalaman memiliki banyak video pendakian yang cukup menyenangkan untuk ditonton, terutama dengan footage drone-nya yang sinematik. Kami membeli logistik untuk dibawa di perjalanan esok hari. Nah, soal Gunung Inerie sendiri, saya yakin banyak darimu yang baru mendengar nama gunung ini. Ayo ngaku. Saya tertarik untuk mendaki Inerie setelah mengetahui detailnya dari Furki. Gunung berapi terbesar di Flores yang juga menjadi salah satu yang tertinggi ini memang cukup menantang untuk didaki. Ditambah lagi, pemandangan khas Gunung Piramida sungguh cantik jelita. Sedap untuk dipandang, tapi menakutkan untuk didekati. Ya, mirip gebetanmu. Ketika pagi datang, kami sudah siap berangkat. Dari beberapa penyewaan mobil yang terdapat di Labuan Bajo, yang terpilih adalah mobil milik Marianus Mario alias Rian. Itu pun secara tidak sengaja. Ini Bang Rian. Bang Rian ini akan mengantarkan kita untuk ke beberapa destinasi. Gak apa-apa ya Bang di situ ya? Iya. Jadi artis Bang. Ceritanya kemarin waktu mengantar istri dan anak ke bandara, saya mencari taksi. Nah, supir taksi bernama Rian inilah yang kemudian saya tanya-tanya perihal apakah bisa mengantar rombongan Atap Negeri ke lokasi pendakian. Rian menyanggupi. Sarapan adalah bagian terpenting dalam hidup. BTW, memangnya seberapa jauh sih Gunung Inerie dari Labuan Bajo sampai harus sewa mobil pakai supir segala? Lumayan. Gunung Inerie berlokasi di Bajawa. 7 jam perjalanan di tangan pengemudi profesional, alias medan perjalanannya cukup sulit. Jadi menyetir mobil sendiri tidak begitu direkomendasikan, apalagi kalau setelah menyetir harus mendaki. Bisa-bisa pegal-pegal. Mending bayar ekstra tapi bisa tidur nyenyak dalam perjalanan darat. Terus kenapa tidak langsung saja penerbangan dari Jakarta ke Bajawa? Nah, begini. Musabab NTT terbilang jauh dari kampung halaman kami Jawa Barat, saya rasa tidak ada salahnya kan kalau kami berputar terlebih dahulu sebelum ke Inerie, menikmati tempat-tempat lainnya. Kalau kemarin saya sudah sailing trip, sekarang kami akan menuju ke sebuah desa terpencil dan misterius bernama Wairebo. Dari Labuan Bajo yang notabene daerah pesisir pantai, mobil terus mendaki. Perjalanan darat ke arah Wairebo tidak direkomendasikan untukmu yang gampang mual. Jalur aspal sering berganti menjadi bebatuan raksasa yang dapat dengan mudahnya merusak suspensi mobil. Inilah kegiatan mengocok perut yang sebenarnya. Bokong yang kebas dan kaki yang pegal karena terlalu lama duduk terobati dengan pemandangan yang ciamik. Di kejauhan dapat terlihat Pulau Mules yang sekilas mirip seorang perempuan yang sedang tidur terlentang. Dapatkah kau melihatnya? Di pertengahan hari yang terik, kami berhenti sejenak, mengisi perut, kemudian packing barang. Kata Rian, mobil cuma bisa mengantar sampai spot yang tidak begitu jauh dari sini. Ya kita packing dulu, barang masih berantakan.
Ditaruh di satu tas kecil karena ini kan nggak ngecamp. Maksudnya kita nginepnya rencananya di rumah warga. Kita bawa yang diperlukan saja. Dari sana kami mesti diserahkan kepada ojek. Saya yakin ini bukan masalah mobil kuat atau tidak jika harus dipakai sampai pintu masuk pendakian Wairebo. Ini hanya masalah bagi-bagi rezeki dengan warga lokal. Ya tidak mengapa, memang seharusnya begitu. Oke, jadi mobil cuma bisa sampai sini. Dari sini kita akan lanjut naik ojek. Biasanya ojeknya harganya berapa, Bang? 50.000. Bolak-balik 100 ya? Oh, nanti ada yang jemput kalau dari sana. Tidak lama kemudian, tiba juga di jalur pendakian. Kami pun mulai mendaki. Oke, kita akan memulai trekking menuju ke kampung adat Wairebo. Semoga semuanya lancar. Desa ini terletak di Kabupaten Manggarai, sekitar 4 jam dari Labuan Bajo. Tidak seperti kebanyakan desa lainnya, Wairebo terletak di pegunungan di sebuah lembahan dengan ketinggian sekitar 1000-an mdpl. Ngomong-ngomong, ini adalah kali kedua saya ke Wairebo. 2017 merupakan yang pertama. Dulu channel YouTube saya masih kosong. Dengan kata lain, cuma dipakai untuk menonton video orang lain sambil sesekali upload video musik. Saya bersama seorang komika puitis bernama Wiranagara terlibat dalam sebuah proyek musik dan puisi. Dan Wairebo adalah satu dari beberapa tempat di mana saya dan Wira membacakan musik dan puisi tersebut. Hasil videonya kemudian kami unggah di channel Suara Aksara. Berkat Suara Aksara lah saya jadi mengerti bahwa YouTube bisa jadi wahana mencari uang. Dulu jalur pendakiannya masih tanah merah, kini sudah enak. Meski kalau disuruh memilih, saya lebih senang berjalan di atas tanah yang belum dibeton. Ya, setidaknya untuk wisatawan yang tidak memakai sepatu hiking, jalur begini akan lebih membantu. Labuan Bajo juga, ketika saya datang, banyak yang sudah berubah. Ya, namanya juga sebuah daerah pasti akan terus beradaptasi ya. Kalau memang potensi wisatanya yang dimajukan, ya memang harus ada pembangunan di sana-sini. Meskipun memang akan selalu ada dampak negatifnya selain dampak positif. Yang paling baik sih tetap berada di tengah-tengah ya. Kita berangkat tadi jam 2:30. Takutnya sih kesorean, karena sorean itu jauh di Bandung. Wow. Kita nggak pengen kesorean, pengennya ke Wairebo. Tapi ini hari apa? Minggu. Hari Minggu. Harusnya kita ke sana 3 hari lagi. Tapi ya semoga lancar lah dan jangan sampai kesorean, karena kami pengen ketika datang melihat. Saya ingin memperlihatkan kepada 3 kawan saya yang belum pernah ke sana betapa cantiknya kampung Wairebo meskipun belum hari Rebo. Bagi lu sendiri kalau jalan di trek seperti ini gimana, Bro? Kalau nanjak nggak apa-apa, kalau turun susah. Apalagi kalau hujan ya kayaknya. Betul. Berarti sebenarnya trek seperti ini memang rekomendasinya untuk wisatawan ya. Betul. Maksudnya yang kelengkapannya basic gitu ya. Pohon yang rapat dan dataran yang tidak begitu tinggi membuat saya cepat berkeringat. Entah kenapa, Furki berjalan lebih lambat dibanding biasanya. Mungkin tadi kebanyakan makan. Memang Furki ini sungguh mengejutkan kalau soal makanan. Bisa menghabiskan 2 piring nasi dalam sekali makan. Wow. Karena ketika lapar, seringkali ketika kita melihat kayu seperti ini, seperti ikan tongkol. Wow. Bener gak? Iya dong. Enak banget nih, kecium wanginya. Padahal itu hanyalah Fata Morgan Smash. Angin sepoi perlahan datang, seiring dengan dataran yang makin tinggi. Oke, akhirnya bisa kita lihat di sini adalah
Pondok Gede. Ujung aspal. Iya. Ini kita kembali ke tanah. Karena hakiki makhluk hidup harus dari tanah. Kembali ke tanah. Mantap. Apakah memperjualbelikan tanah termasuk human trafficking? Karena kan manusia berasal dari tanah. Saya besok beli tanah 1 pot. Trek sudah berganti tanah, baru terasa pendakiannya. Kecuraman juga meskipun tidak parah, tapi lebih bisa dirasakan dibandingkan awal. Tadi sempat bertemu warga lokal, tapi tidak sempat direkam. Ternyata dari yang jalan sudah apa disebut itu tadi, di semen, bukan? Sudah dibatu-batuin gitu, batu-batuin. Tuh belum setengah jalan. Ini kami harus masih setengah jalan lagi. Memang kalau dalam ingatan hal-hal yang jauh tuh kerasanya deket ya, nyadar nggak? Kalau kalian pernah mendaki ke satu tempat, terus kalian mendaki ke situ lagi bertahun-tahun kemudian, di ingatan kalian ketika pendakian kedua adalah trek dulu juga nggak begitu jauh. Ternyata waktu dijalanin lagi jauh dan sulit. Sama seperti hubungan. Alah, ke situ lagi. Tapi memang benar. Maksudnya ketika kita kembali pada sesuatu yang kita ingat tuh indah-indahnya, kita lupakan semua kesulitan yang kita hadapi pada saat itu sampai akhirnya kita memutuskan untuk pergi. Pokoknya sebelum kembali, coba direnungkan dulu. Kamu ingin kembali pada dia untuk memperbaiki kesalahan atau untuk mengulangi kesalahan yang sama? Kami berbelok di punggungan gunung. Pada satu titik, Gunung Inerie tampak di kejauhan. Jantung sedikit berdebar. Pemandangannya Banyak. cantik banget gak? Wah, cantik banget. Kalau kata orang cantik gulita. Seperti puncak gunung gede. Seperti kamu, Besti. Itulah gunung yang akan kami daki beberapa hari dari sekarang. Dengan minimnya informasi dan tidak banyaknya orang yang mendaki Inerie, tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalau menurut Furki itu adalah Gunung Ineri. Ineri apa Ineria sih? Ineri. Dan kemungkinan kita akan mendaki ke sana. Jadi ke Wireboy ini sekaligus warming up, alias pencacingan ke atas. Warming. Wow. Kami pun kembali berjalan. Setelah tiba di puncak, lalu turun menuju lembahan yang tidak terlihat dari kejauhan. Berapa jam lagi, Bang? Nggak sampai jam. Wah, kan, Pur. Ya mungkin 1 jam kotor lah. Halo. Nge-guide berarti guide-nya. Nggak, saya porter aja. Oh ya, porter dari bawah. Tadi berarti jalur yang batu-batu paving itu baru ya? Dulu saya Baru memang programnya untuk sampai di Werbo. Werbo, tapi bertahap. Mungkin dananya lagi nipis atau kendala cuaca. Sekarang lagi rame tapi di sini. Posisi kita sebelum kita di atas sudah ada 8 orang. 8 orang. Belum terhitung kita ini. Oh iya. Tapi wisatawan asing masih jarang sekarang. Kalau asing sih minim sekali. Minim sekali. Dulu kan banyak, Bang. Dulu Sebelum pandemi memang justru lokalnya yang minim. lokalnya minim dulu, benar. Saya dulu bule semua di sana. Betul. Iya. Pas di masa pandemi ini ya justru lokal lah yang memancing supaya Oke, iya. Semoga bisa lancar jaya kayak dulu lagi ya, Bang ya. amin. Nah, Jalanan yang tadinya terus naik, kini terus turun. Jalur berkelok membawa kami ke sebuah menara kayu. Dari menara ini, desa Wirebo sudah terlihat di kejauhan. Sebentar lagi kami sampai. Apa itu ya, Ki? Wirebo. Gokil. Ada? Ada. Mantap, Ki. Mantap. Ya Allah, dikit lagi. Bukit Raya, Sibuatan, Gawalise, ketemu lagi.
makin lama makin kecil. Kayak punyanya Eki. Wah, Tapi ini kayak sudah mati. mati ya. Namanya beda-beda nggak sih di setiap daerah? Kayaknya beda-beda dah. Berjalan dan terus berjalan, kami tiba di rumah panggung. Di rumah yang kosong dan terbuka ini hanya terdapat sebuah kentongan. Katanya kami harus memukul kentongan ini sebagai penanda bahwa kami akan bertamu. Setelah membunyikan kentongan, terdengar suara sahutan di kejauhan. Ada sahutan. Jadi kita sudah memberitahu warga bahwa kita akan datang. Berkunjung. Toh Aji, berkunjunglah. Kami berjalan lagi. Suasana hutan berganti menjadi pedesaan. Sekitar pukul 5 WITA, kami tiba juga di desa Wayarebo.